Halo Sobat Kasen, kita berjumpa lagi di channel Kasen Indonesia. Nah, kali ini Kasen akan memberikan tutorial ya mengenai inkjet printer atau disebut juga dengan marking system, yaitu Kasen HD 4000. Nah, Kasen HD 4000 seperti ini ya. Jadi dia marking system, jadi kita bisa memberi label atau mencetak marking di produk. Oke. Sebelum kita ke penggunaan, dapat apa aja sih sebenarnya di Kasen HD 4000 ini? Yang pertama ini mesinnya ya. Oke, kemudian cartridge bawaannya, cartridge tinta warna hitam. Kemudian ini namanya auxiliary, jadi untuk menentukan posisi adjusternya di sini agar lebih presisi. Kemudian satu lagi yang sangat membantu ini namanya plat adjuster atau plat positioning. Jadi kita mau ngeprint di mana nanti di area sini. Nah, pengen tahu lebih lanjut? Ikuti terus ya. Oh ya, satu lagi. Selain mengeprint atau mencetak untuk teks ya, bisa juga mencetak gambar. Nanti kita bisa simpan gambar di flash disk, kemudian tancap ke mesin. Nah, kita cetak untuk gambarnya. Kemudian ada juga kabel USB Type-C ya untuk charging. Kemudian ada lagi namanya light sensor. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk di conveyor. Oke. Kita lanjut ya, kita praktek pada pencetakan di media, berbagai media ya. Di sini ada media plastik, kemudian kaca, kemudian nanti kertas biasa, kemudian kita coba di media seperti neon, kemudian plastik PVC, bahan PVC, nanti kita coba. Kemudian di media plastik yang lembut. Oke, pengen tahu? Ikuti terus di channel Kasen Indonesia. Oke, kita lanjut ya untuk Kasen HD 4000 nya. Oke ya. Nah, pertama penutupnya kita buka dulu ya. Nah, ini dilepas, tinggal tarik aja. Oke, kemudian kita pasang cartridge. Oke, kita buka dulu cartridge-nya ya. Nah, ini kondisi masih baru. Nah, ada pelindungnya di sini. Kita buka aja, tarik, terus tarik ke belakang. Nah, jadi kalau mau nyimpan juga seperti itu dari bawah. Nah, lalu kunci. Oke, kita siapkan. Hati-hati jangan disentuh pinnya yang ini ya. Nanti ini pin untuk terkoneksi ke printer. Oke. Nah, kemudian sebelumnya di printernya ya, ini ada layar display. Nanti headnya itu masuk di sini. Kemudian ini untuk rollernya, ini untuk sensor printingnya. Ini tombol untuk cetak ya. Nanti tinggal tekan. Kemudian ada tombol power. Nah, kemudian kalau kita buka covernya ini ada port untuk USB, kemudian yang ini untuk charging, ini untuk sensor light. Kemudian baterai ada di sini ya. Nah, pas cara bukanya, nah, kita cek ya. Nah, oke, jika tidak menyala atau mau pergantian baterai, tinggal lepas baterainya aja seperti ini. Nah, seperti ini baterainya. Oke, kita pasang. Nah, kita pasang soketnya atau tancapannya. Nah, kita pasang lagi penutupnya. Oke, sebelumnya kita pasang ya untuk cartridge-nya. Cara pasangnya di sini ada tuas ya, cukup tarik ke belakang tuas ini. Oke, sedikit aja. Nah, akan terbuka. Nah, kemudian pin dari cartridge masuk ke port yang ada di printer. Oke, kita pasang. Nanti pasang arah ini headnya ya ke lubang sini. Nah, tinggal masukkan. Nah, sampai ke bawah. Pastikan masuk ke lubang itu. Nah, sampai nutup ya. Ini sudah masuk. Oke, sudah pas. Nah, baru kita tutup. Nah, kemudian kita nyalakan. Tuh, kok nggak nyala? Nah, tenang. Cara menyalakannya bukan ditekan saja sekali, tapi tekan tahan. Nah, tekan tahan 1, 2, 3 detik. Nah, sudah nyala.
displaynya. HD 4000 ini untuk displaynya adalah touchscreen. Nah, sehingga kita bisa langsung mendesain ya apa yang mau kita cetak. Nah, dia mendeteksi cartridge. Nah, sudah normal use, klik OK. Di sini ada banyak menu ya. Print edit untuk mendesain, kemudian print setup untuk settingan printer, storage. Nah, nanti ada hubungan dengan penyimpanan internal ataupun juga mengakses ke flash disk. Kemudian maintenance. Nah, nanti untuk maintenance printer ya, seperti cek nozzle, kemudian setup standar, kemudian info device. Untuk mendesain kita bisa ke print edit. Oke. Nah, di sini adalah tampilan display untuk mendesain layoutnya ya. Nah, untuk menambahkan teks kita klik add ini ya. Oke. Nah, ada pilihan berbagai teks nih, teks bebas, kemudian time itu jam dan tanggal. Kemudian untuk serial number, picture nanti mengambil data dari flash disk, setting barcode, barcode 1D ke QR code untuk barcode 2D. Oke, kita membuat sederhana ya untuk teks. Oke, tadi saya ulangi ya. Teks, nah, klik teks, kemudian input teks. Nah, untuk menginput membuat tulisannya, kamu bisa klik ikon di sini. Nah, jadi bukan ditekan gini, tapi klik ikon di sini. Oke, tekan aja. Nah, ketikkan kata-kata kamu. Misal, kita mau membuat ini nanti ya. Oke, kita hapus. Nah, kita buat tulisan custom. Oke, kalau ada kesalahan tinggal hapus. Kalau sudah, klik di tulisan yang sudah jadi ini, nah, agar tampil di teks atas. Kalau sudah, klik OK. Nah, tinggal atur posisinya. Bisa juga di bold. Nah, klik bold. I untuk italic, U untuk underline. Size-nya bisa diatur. Nah, lebih lebar. Oke, saya buat tanpa underline. Nah, standar aja. Oke, kalau sudah, tekan tanda centang di sini. Nah, bisa diatur juga posisinya. Kalau mau cetak, klik tombol print yang ada di kanan ini. Kalau mau edit, tinggal klik tombol revise. Nah, klik. Nah, tinggal ubah teksnya. Oke, tidak ada perubahan. Oke, kalau sudah, klik print. Oke, start printing. Oke, untuk mencetak tekan tombol ini ya. Oke, saya print di kita coba dulu di media kertas dulu. Oke, tintanya belum mengalir, jangan khawatir. Nah, sudah mulai bagus. Untuk lebih presisi bisa gunakan namanya ini auxiliary. Nah, kita bisa pasang di sini ya. Nah, karena kalau tanpa auxiliary nanti kita terasa goyang-goyang. Oke. Nah, tampilkan di sini. Nah, lebih bebas, tekan tombolnya. Nah, seperti itu. Bisa juga lebih mudah kita gunakan ini plat positioning. Nah, kita lebih presisi. Kalau mau cetak di sini, nah kita bisa tampilkan platnya. Misal ya, kita mau cetak di posisi ini. Nah, tampilkan, terus tekan tombolnya, geser printernya. Nah, seperti ini. Nah, kalau di media kertas ini lebih mudah. Nah, kita coba ya di berbagai media. Nah, contohnya ini. Nah, saya mau cetak di posisi pinggir. Nah, di angka 2 ini, jadi nanti mulai dari pinggir sini. Oke, pasang platnya. Oke, taruh, geser slide. Nah, oke, lebih ke pinggir lagi bisa. Jadi di angka 3 ini saya buat di pojok ya. Nah, jadi di angka 3 ini untuk menentukan posisi.
Nah, pas di pojokan. Oke, bagaimana dengan media yang lain? Nah, media yang lain kita bisa lepas ininya ya, auxiliary-nya. Kenapa? Karena akan menghalangi. Nah, kan untuk media yang membulat akan kesulitan. Nah, kita juga lepas saja agar kita bisa lebih bebas bergerak. Oke, kita coba. Kita coba ya di media ini. Oke, sebentar saya pinggirkan dulu. Oke, tekan, kemudian geser ke kanan. Nah, di media plastik. Oke, kita beralih ke media kaca. Nah, ini. Nah, ini media kaca ya. Oke, kita print. Saya mau print agak bawah. Nah, posisikan di bawah sini. Atau agak atas juga bisa. Oke, tempelkan dulu. Nah, ini ya. Kemudian tekan tombolnya. Nah, geser ke kanan. Nah, perlu feeling emang. Jadi yang pas. Nah, ini enggak ya, langsung lekat ya. Nah, tentukan posisi yang pas. Tekan tombolnya. Nah, gerakkan. Oke, kita coba. Nah, kalau sudah terbiasa, pasti akan menemukan posisi yang pas. Oke, kita coba agak atas. Nah, kalau sudah menemukan timingnya, hasilnya akan optimal. Oke, bagaimana dengan di media plastik ya ini ya, bubble atau wrapping. Nah, ini juga licin. Oke, pertama dikencangkan dulu. Nah, kemudian tempelkan. Nah, kalau medianya kesat atau tidak licin, dia juga lebih bagus. Bagaimana dengan posisi vertikal? Bisa. Nah, sebentar, harus pas ya posisinya. Jadi posisikan di lengkungannya ini. Oh, sebentar. Kalau ini, nah perhatikan ya. Ketika headnya, nah ini bundarannya tidak mengenai yang oranye ini, tidak mengenai permukaan, dia nggak berputar, tidak akan mencetak. Jadi usahakan tepat mengenai yang bulatannya ini dulu. Nah, kalau ini nggak berputar, nggak akan mencetak. Nah, jadi cocok untuk di media yang membulat ya. Nah, sebentar. Kita no dulu. Oke, kita coba lagi. Nah, oke. Nah, itu untuk teks ya. Kalau gambar bagaimana? Oke, pertama kita harus menyiapkan gambarnya dulu. Ini saya back dulu. Oke, enggak saya save. Kita gunakan flash disk ya. Nah, pertama bagaimana sih caranya? Oke, pertama kamu siapkan dulu ya gambar di sini. Oke, di sini gambarnya black and white ya. Nah, ini ada black and white, simpan di flash disk. Oke, tancapkan flash disknya. Nah, siapkan copy file JPG ya, black and white. Nah, ini saya copy yang FCC, kemudian CCC dan gambar kucing ini. Seperti biasa, Ctrl C. Nah, pindah ke flash disk, Ctrl V. Oke, kita cek. Ini yang gambar kucing. Oke, kita rename aja mungkin biar lebih mudah pembacaannya nanti. Jadi untuk yang gambar pertama tadi kita rename. Cat 3. Nah, yang ini
FCC, kita rename. Oke, yang bawah kita rename juga CCC. Oke, 3 ini sudah masuk ke flash disk. Oke. Oke, sekarang bisa. Oke, cabut flash disknya, kita tancap ke HD 4000. Oke. Nah, buka, tancap di port USB ini. Oke, masuk ke print edit. Nah, misal kita mau membuat brand ya, untuk kita tempel di sini atau di sini. Oke, misal kita add. Jadi bisa kombinasi gambar, bisa kombinasi teks. Nah, kita input tag ya, seperti tadi caranya. Kita buat, nah kita hapus dulu. Oke. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa input picture-nya. Bagaimana caranya? Add lagi, kemudian picture. Nah, di sini ada tombol picture ya. Klik picture lagi. No corresponding file exist. Oke, jangan khawatir karena kita harus meload picture tadi dari USB. Nah, ini ada pilihan USB. Nah, tinggal dipilih tadi. Nah, di sini ada beberapa picture ya. Oh ya, logo yang terbaca adalah JPG. Jadi pastikan JPG ya, bukan JPEG ataupun BMP ataupun PNG. Jadi harus JPG. Di sini yang terbaca adalah yang JPG. Nah, oke, saya misal pilih ya catfish ini. Kemudian klik edit. Nah, ini bisa dirubah untuk ukurannya sesuai ini ya. Kamu suka yang mana? Tarik ke kanan untuk memperbesar. Oke, kalau sudah, klik centang ini. Nah, dia akan ada di sebelah kanan. Ini. Kamu bisa atur posisinya. Oke, kalau sudah, klik tombol print. Oke, kita bisa mulai printing. Kita coba ya di media yang simple. Nah, di atasnya Kasen ini jadi 3. Nah, di sini. Oke, kita coba lagi. Nah, gimana dengan di media ini? Oke, kita coba. Tentukan posisinya. Oke, kita coba lagi, kita print lagi. Nah, jadi terlihat mudah ya, custom di berbagai media. Nah, bagaimana dengan media yang lebih kecil? Nah, bisa juga. Misalnya ini ya, ini di bahan yang PVC. Tadi plastik sudah, gelas sudah, kemudian kertas sudah pasti bisa. Nah, kalau media yang kecil bagaimana? Nah, kalau seperti ini, maka kita gunakan bantuan plat ini. Nah, kalau kita lihat ya. Nah, ini. Media ini lebih kecil daripada rollernya. Nah, tidak kena di rollernya yang ini. Nah, bagaimana cara ngeprintnya? Kita gunakan bantuan plat ya. Nah, sehingga nanti rollernya bertumbuh pada plat ini. Oke, kita gunakan bantuan ini, auxiliary-nya kita pasang. Oke. Nah, oke, pastikan lurus ya. Nah, masuk di area printing, tekan. Nah, seperti ini. Nah,
sehingga bisa tercetak di media yang lebih kecil daripada area ini. Yang penting ada rollernya harus berputar. Oke, kita coba lagi. Nah, pastikan positioning juga pas. Tekan sprint. Oke, mudah sekali bukan? Nah, kalau mengakhiri, tekan no, dia akan menunjukkan kita sudah mencetak 6 kali. Klik OK aja. Nah, kembali ke layout editing. Nah, kamu bisa lanjutkan membuat desain baru ataupun selesai. Kalau selesai, tinggal close, tekan back. Nah, mau di save atau enggak desain ini? Oke, misal di save, oke, tekan yes. Nah, nanti desainnya ada di mana? Nah, ada di storage ini. Nah, ini ada banyak beberapa yang desain kamu jadi misal ini EXP untuk expired date. Nah, diedit. Nah, ini Kasen sudah buat. Ini expired pada tahun 2026. Nah, bagaimana sih untuk expired sekecil apa? Oke. Kita coba ya. Tekan print, oke. Oke. Biar lebih jelas di sini, karena expired biasanya kan kecil-kecil. Oke, saya print mau di pojokan sini. Oke, letakkan positioningnya, tekan tombolnya. Nah, biasanya expired kan kecil-kecil. Oke, di sebelahnya lagi masih bisa. Nah, cocok untuk digunakan di makanan ya, untuk expired date ini. Atau kamu bikin yang fun-fun, nah, bisa gunakan desain kombinasi antara teks dan image. Oke, tidak saya save, saya keluar. Nah, demikian cara penggunaan Kasen HD 4000 ya di berbagai media. Oh ya, untuk cara mematikan ya, pertama pastikan lepas dulu flash disknya, kemudian cara mematikannya tekan tombol ini, jadi tekan tahan. Nah, whether to turn it off, cap oke. Oke, mesin sudah aman, sudah shutdown. Oke, sobat Kasen, nah demikian ya tadi penggunaan mengenai Kasen HD 4000 di berbagai media. Kalau kamu masih bingung, ada pertanyaan, jangan ragu ya, chat di kolom komentar atau bisa juga chat di adminnya. Apa yang kamu tanyakan, kami akan memberikan solusinya. Kita berjumpa lagi pada tutorial berikutnya. Sampai jumpa.